CGP Angkatan 8 Kabupaten Bandar Mulia memperkenalkan diri. Saya Rauda Susanti SPD MPD, kemudian teman saya Isra Gani SPDI. kemudian teman saya Busdan SPD. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching tugas demonstrasi modul 2.3. Assalamualaikum Bu Rauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Baik, hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya sama Bu Isma. Iya benar sekali Ibu. Baik, sebelum melaksanakan proses coaching, saya sebagai supervisor akan menilai dan mengamati Ibu sebagai coach dan coachingnya. Nah, sebelum penilaian, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik, Ibu, rubrik penilaian kita itu berkaitan dengan yang pertama, apakah proses coaching yang akan Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alutsista atau tidak. Yang kedua, saya akan menilai apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot terkait dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, saya juga akan melihat apakah apa respon dan tanggapan dari coaching dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, kemudian jangan lupa Ibu sesuaikan juga dengan proses prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Proses yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama bagaimana kehadiran penuh, yang kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi ada 3 Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama, bagaimana kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, dan kemudian bagaimana menyimak atau mengajukan pertanyaan yang aktif ya. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, hari ini dalam kegiatan ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya berharap semua kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan dari kegiatan itu sendiri dapat berjalan dengan baik, mencapai apa yang kita harapkan Ibu. Baik, terakhir Bu, kira-kira apa indikator pencapaian yang Ibu akan harapkan dari proses coaching pada kesempatan ini? Adapun indikator yang saya harapkan, yang pertama bagaimana materi tersampaikan dengan sempurna. Yang kedua, tujuan pembelajarannya dapat tercapai seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, proses berjalan semaksimal mungkin. Dan saya juga mengharapkan menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya ajukan Ibu. Baik Ibu, jangan lupa ya sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, adanya memaksimalkan potensi dan mendengarkan aktif. Baik Ibu, silakan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Isma. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Oke, silakan Ibu laksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam Bu Rauda. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rauda hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah perasaan kita berdua bahagia ya? Iya tentunya lah Bu. Saya kalau udah lihat muka Ibu Rauda udah bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, sebagaimana janji kita kemarin bahwa Ibu hari ini akan melakukan suatu kegiatan. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira topik apa yang akan kita bahas hari ini Ibu? Ini Bu Rauda, yang kita bahas hari ini ada satu masalah. Masalah itu di sekolah saya Bu Rauda, tentang masih ada siswa saya itu sudah kelas tinggi, masih ada beberapa orang yang kurang lancar membaca.
Nah, kemudian apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan hari ini, Ibu? Yang ingin saya capai Bu Rauda, setelah saya mengutarakannya kepada Bu Rauda, saya menginginkan siswa saya di kelas tinggi itu jangan ada lagi murid yang kurang lancar membaca. Ya. Gitu kira-kira. Ketika Ibu menghadapi murid-murid yang kurang bisa membaca, lalu bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Perasaan saya saat itu, saya kan sekarang ini Bu Rauda kan mengajar kelas 4 ya. Masih ada saya jumpai ada 4 siswa saya yang kurang lancar membaca. Saya itu sangat sedih sekali Bu ya, karena memang seharusnya anak-anak di kelas tinggi itu Bu jangan ada lagi yang kurang lancar membaca, karena kita materi yang kita ajarkan di kelas juga kan semakin meningkat, semakin tinggi kecepatan. Ya, berdasarkan topik yang kita bahas, Ibu, keinginan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu utarakan pada kegiatan kali ini, Ibu? Yang ingin saya capai Bu Rauda, saat ini itu jangan ada lagi siswa saya yang kurang lancar membaca pada saat sudah naik ke kelas tinggi. Seharusnya anak-anak yang kurang lancar membaca itu kita bimbing di kelas rendah Ibu. Jadi kan di saat naik kelas 4 tidak ada lagi. Jadi agar proses kelancaran proses belajar mengajar itu salah satunya itu siswa itu kan harus lancar membaca itu, agar dia bisa berinteraksi dan di saat proses belajar mengajar jika ada siswa yang tidak lancar membaca akan mengalami kendala-kendala itu. Jadi agak kurang bisa mereka menjawab soal ataupun melakukan pekerjaan lain. Baik Ibu, menurut Ibu situasi atau kondisi apa yang Ibu temukan di kelas Ibu sehingga itu menyebabkan menjadi suatu masalah kira-kira di kelas Ibu? Ini Bu, yang di kelas itu yang saya dapatkan pada siswa saya yang 4 tadi Bu ya. Jadi di saat saya memberikan soal, jadi mereka tuh nggak bisa jawab. Kenapa? Karena misalnya ada soal bacaan, saya berikan kepada mereka. Jadi pertanyaan itu berdasarkan teks bacaan. Jadi mereka yang tidak lancar membaca, mereka nggak bisa jawab. Nah, karena Ibu sudah mengetahui kondisi juga tentang permasalahan itu, kira-kira ide atau gagasan apa yang timbul di benak Ibu untuk Ibu lakukan menghadapi masalah itu sendiri, Ibu? Gini Bu, sekarang saya ada memiliki ide bagaimana permasalahan itu bisa dipecahkan. Itu kira-kira saya itu tuh harus lebih bersemangat lagi berkolaborasi dengan guru kelas rendah itu. Jadi biar tidak terjadi lagi di kelas 4 ada siswa yang tidak lancar membaca. Jadi nanti ke depan saya menginginkan saya itu berdiskusi dulu, berkolaborasi dengan wali kelas 1, wali kelas 2 maupun wali kelas 3. Jadi bagaimana kira-kira apa yang bisa kami lakukan agar meningkatkan minat baca siswa. Jadi tidak terjadi lagi ada siswa yang belum bisa membaca di kelas tinggi Bu. Misalnya saat ini mungkin kalau di sekolah kita bisa melakukan sebelum belajar itu 15 menit anak-anak itu bagaimana kalau kita buat cerita indah biar anak-anak termotivasi untuk minat bacanya. Jadi kita kalau kelas rendah itu kita sediakan buku-buku cerita berjenjang seperti itu yang ada di sekolah. Jadi kita sediakan di sudut baca. Jadi anak-anak itu maunya sebelum belajar ada 15 menit dia itu membaca buku yang dia sukai, buku apa misalnya. Jadi kan dengan dia membaca seperti itu minat bacanya itu jadi bangkit. Jadi kadang-kadang dia melihat cerita bergambar, cerita si kancil, dia gambar si kancil, nanti sedikit-sedikit dia akan melihat bacaan di bawahnya itu. Jadi nanti lama kelamaan akan tertanam di pikiran, oh ini bacaannya apa. Jadi itu kira-kira itu. Ya, dalam merealisasikan atau melaksanakan ide-ide Ibu, apakah Ibu merasa ada hambatan Ibu dalam pelaksanaannya? Hambatan pasti ada Bu, gini hambatannya ya. Mungkin nanti hambatannya ada memang siswa itu
agak keterlambatan Ibu, memang kan ada keterlambatan, baik itu ada siswa di kelas 1 yang tidak masuk TK, jadi dia langsung karena memang umurnya sudah 7 tahun kan kita harus menerima dia menjadi murid SD di kelas 1. Jadi mereka itu tidak ada dasar, jadi baik itu tidak hanya di dalam mereka menanggapi pelajaran di sekolah, baik itu dalam bersama juga. Kadang-kadang mereka memang di tempat saya itu Bu, murid-muridnya itu memang nggak di kota lah Bu, jauh di pedesaan mungkin. Jadi mereka itu tidak bersekolah banyak juga. Kemudian anak-anak itu kurang perhatian orang tua lah Bu, karena memang di lingkungan saya itu orang tuanya semuanya itu rata-rata 99% itu sebagai pekebun ya, petani kebun kopi. Jadi mereka itu sempat mengantarkan anak-anaknya sekolah untuk ber-TK. Jadi dia langsung masuk ke SD. Di SD juga Bu, setelah diantarkan pagi sambil ayahnya pergi ke kebun yang mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian mereka anak-anak kadang-kadang setelah pulang sekolah juga dia belum jumpa sama orang tuanya. Sampai sore orang tuanya pergi ke kebun Bu. Mungkin hambatannya karena itu kurang perhatian orang tua, sehingga membuat anak-anak itu kok bisa kita kasih soal PR baca segala macam, tidak ada waktu orang tuanya mengajarkan mereka itu hambatannya. Ya. Baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita lanjutkan. Salah satunya dalam menjalankan rencana Ibu, ide Ibu nanti di sekolah khususnya di kelas Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu, yang dapat mendukung Ibu untuk mempermudah kegiatan ini Ibu? Ada Bu, yang membantu saya itu ada Ibu Wali kelas 1 yang Ibu Islam namanya. Ibu itu sekarang ini dia salah satu guru baru yang baru lulus di sekolah saya. Dia itu sangat bersemangat gitu mengajar anak-anak kelas 1 membaca, dia sangat bersabar Ibu. Bagaimana menghadapi anak-anak, mungkin nanti saya akan menjumpai dia, jadi menjumpai dia bagaimana ke depan berkolaborasi juga dengan wali kelas juga, bagaimana agar siswa kami itu jangan ada lagi siswa yang tidak lancar membaca, apalagi sudah masuk kelas 7. Iya. Baik Ibu, tentu Ibu sudah membuat perencanaan yang matang. Nah, kapan kira-kira rencana itu dapat direalisasikan Ibu? Secepat mungkin lah Ibu Rauda. Saya menginginkan jangan ada lagi siswa yang bermasalah seperti itu. Jadi saya secepat mungkin akan melakukannya dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya agar permasalahannya bisa cepat selesai dan diatasi, jangan lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya. Iya. Nah Ibu, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, Ibu juga sudah menjawab dengan sempurna. Kira-kira kesimpulan apa yang Ibu peroleh dari kegiatan kita hari ini Ibu? Yang saya peroleh dari kegiatan ini, jadi saya itu harus lebih bersemangat lagi, jangan melakukan sendiri. Jadi kita butuh teman untuk berkolaborasi agar mempermudah kita mengatasi masalah tentang siswa saya. Seperti tadi ada siswa yang kurang lancar membaca Ibu. Jadi ke depan saya berharap tidak ada lagi siswa yang kurang lancar membaca jika sudah naik ke kelas tinggi. Iya. Baik Ibu, mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini dulu. Tentunya kita berdua sudah memperoleh pengalaman hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Ibu Isma juga dalam keadaan sehat selalu, dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sampai bertemu lagi. Oh iya, sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan kita hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu sangat senang. Jadi kan dengan mengutarakan isi hati saya atau yang saya isi hati saya atau yang saya pikirkan selama ini itu bagaimana cara pemecahannya itu dengan menceritakannya kepada Ibu Rauda. Akhirnya saya sudah dapat solusinya Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Baik, akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah Ibu, perasaannya sudah lega, kemudian sudah tenang, dan alhamdulillah bahagia dengan kegiatan itu Ibu. Bagaimana hasilnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar?
Alhamdulillah lancar Ibu, bahkan sudah sesuai dengan alur tirta yang kita rencanakan Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat posting terkait kompetensi yang akan yang rencana Ibu akan dikembangkan? Yang saya dapat, yang pertama sekali tentu pengalaman Ibu, itu yang sangat luar biasa karena kita berhadapan langsung Ibu ya, dengan sesuatu yang nyata, ya, yang sebelumnya hanya rencana, kemudian ini yang nyata yang kita rasakan. Yang kedua yang saya dapatkan, bagaimana kedepannya itu agar kita tingkatkan lagi, bagaimana kita proses berbicara, bagaimana kemudian kita menyimaknya, kemudian kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya, kemudian memfokuskan kembali posisi anak itu agar semua tujuan berjalan sesuai rencana kita itu. Baik Ibu, sudah mendapatkan yang pertama fokus pada programnya, kemudian dengan menyimak yaitu mendengarkan aktif. Iya. Nah ke depan Ibu rencana kira-kira apa lagi yang mau dikembangkan dan diberikan dari proses Yang saya kembangkan ketiga hal itu Ibu sangat urgent sekali, kehadiran penuh umpamanya, karena kalau tidak ada kehadiran penuh di situ, kita sampaikan pun materi yang banyak, dia akan Ibu, hilang begitu saja karena mungkin raganya di situ, jiwanya di tempat lain, itu tidak bisa Ibu. Salah satunya kehadiran penuh itu poin yang nomor satu Ibu, karena dalam melakukan kegiatan apapun poin itu yang sangat penting begitu Ibu. luar biasa Ibu, mudah-mudahan ke depan bisa terus meningkatkan kompetensi-kompetensinya agar lebih baik lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.